Sahabat Karet Plong Official sekalian, salam jumpa kembali di channel Karet Plong Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik yang dimuat oleh kompas.com pada 26 Agustus 2022. Judul beritanya adalah Jokowi belum tentu capres yang elektabilitasnya tinggi didukung partai. Oke, kita bacakan ya. Jakarta, kompas.com. Presiden Joko Widodo mengingatkan tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi saat ini belum tentu dicalonkan sebagai calon presiden oleh partai politik pada pemilu presiden 2024 mendatang. Oleh karena itu, ia meminta organisasi pendukungnya untuk tidak tergesa-gesa dalam menentukan calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024. Belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai. Kalau mereka nggak mau gimana? Oleh sebab itu, sekali lagi ojo ke susu. Tidak usah tergesa-gesa, kata Jokowi di acara Rapimnas Bravo 5, Jumat 26 Agustus 2022. Ia menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa calon presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Walaupun pada beberapa kesempatan Jokowi selalu mengingatkan kepada organisasi pendukung atau relawan-relawan supaya lebih berhati-hati, jangan terburu-buru dalam menentukan dukungannya terhadap capres-cawapres yang akan bertarung di 2024. Tetapi pada kesempatan menghadiri musra di Jawa Barat pada Minggu 28 Agustus 2022, Jokowi justru memberikan apresiasi kepada musra. Jokowi mengatakan bahwa musra adalah sebagai tempat atau wadah bagi rakyat untuk berdemokrasi. Di dalam musra, rakyat bisa menyampaikan keluh kesah, gagasan, pendapat dalam kaitan dengan pergantian kepemimpinan nasional di 2024. Jokowi pun sekali lagi berharap atau memperingatkan kembali kepada peserta musra untuk lebih berhati-hati, jangan terburu-buru dan diusahakan supaya tetap kompak tidak boleh ada keterpecah belahan dalam menentukan dukungan capres-cawapres di 2024. Ya, oke, sahabat Karet Plong Official sekalian. Jadi berita-berita tentang pernyataan Jokowi ini kira-kira pesan komunikasi politiknya seperti apa ya? Ada banyak pengamat menilai bahwa pernyataan Jokowi ini adalah sebagai bentuk dukungan Jokowi ke Puan Maharani. Kemudian ada pengamat lain yang mengatakan bukan, itu adalah bagian dari ucapan terima kasih Jokowi ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Megawati karena beliau sudah dibesarkan oleh partai ini menjadi wali kota, menjadi gubernur DKI dan presiden 2 periode, sehingga ini adalah bagian dari bentuk ucapan terima kasih Jokowi ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi ada juga pengamat lain yang menilai bahwa bukan, pernyataan Jokowi ini sebenarnya ditujukan kepada teman-teman koalisinya yang sedang berjuang karena elektabilitas mereka itu masih rendah. Mereka itu adalah pemilik tiket sah Mereka itu adalah pemilik tiket yang sah yang dengan mudah, dengan gampang mendapatkan tiket, tapi mereka terganjal di elektabilitas Jadi sampai saat ini kita belum melihat ada keberanian dari baru Pak Prabowo Subianto, ketua Gerindra, karena memang elektabilitasnya bagus, popularitasnya oke, sehingga sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden yang akan didukung oleh untuk sementara Gerindra dan PKB Tetapi para ketua partai yang lain-lain itu sampai saat ini belum berani mencalonkan diri Kenapa? Karena mereka mungkin
minder kali ya dengan elektabilitas mereka. Nah, kalau saya melihatnya berbeda ya, pesan komunikasi politik yang mau disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pernyataan-pernyataan di beberapa media ya, di hadapan relawannya. Yang pertama, saya melihat bahwa Pak Jokowi ingin memberikan pemahaman ya, memberikan pengertian kepada publik ya. Dalam hal ini adalah gerakan relawan yang begitu masif yang mendukung tokoh-tokoh tertentu ya. Jangan sampai relawan itu akhirnya kecewa ya karena tokoh yang didukungnya tidak diakomodir atau tidak berhasil menjadi capres. Kenapa? Karena memang undang-undang kita atau konstitusi kita memang mengatur demikian bahwa presiden dan wakil presiden itu harus dicalonkan melalui partai politik. Sehingga seharusnya relawan itu bersinergi dengan partai politik. Jangan sampai relawannya ke kiri, partai politiknya ke kanan ya. Terakhir yang menentukan adalah partai politik. Relawan akhirnya kecewa lalu terjadi gerakan boikot ya, golput dan macam-macam. Saya kira Jokowi tidak mau menghendaki demikian sehingga jauh-jauh hari Jokowi memberikan semacam peringatan kembali ya. Walaupun ini kan konstitusi, tapi kadang-kadang orang sering lupa. Jokowi mengingatkan, kalian itu ya, elektabilitas itu belum tentu menjamin Anda dicalonkan ya. Kenapa? Karena yang berhak mencalonkan itu adalah partai politik dari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga melihat bahwa pernyataan Jokowi ini adalah sebagai bentuk dukungan kepada teman-teman koalisi ya, ketua-ketua partai yang punya keinginan untuk maju sebagai capres tapi terganjal dengan elektabilitas ya. Jadi Jokowi semacam memberikan semangat ya. Tetapi jangan salah, ini juga bagian dari tamparan Jokowi untuk para pemimpin partai itu. Kenapa Anda dikasih infrastruktur politik yang lengkap, tapi kenapa elektabilitas Anda tidak pernah naik-naik? Ya kan? Partai politik itu kan dibiayai oleh negara, dibiayai oleh uang rakyat ya. Tapi kenapa elektabilitas Anda tidak pernah naik-naik? Itu artinya ada yang salah, butuh refleksi dari tokoh-tokoh tersebut. Yang ketiga, saya kira Jokowi sedang mengamankan posisinya ya. Di sisa masa jabatan ini saya kira Jokowi perlu menjaga stabilitas politik yang baik ya, yaitu dengan cara menjaga keharmonisan antara Jokowi dengan partai politik, apalagi partai-partai koalisi. Sehingga kalau kita lihat pernyataan Jokowi itu kan dinilai sebagai bentuk dukungan moral kepada partai politik. Oleh karena itu saya kira respek ke partai politik terhadap Pak Jokowi itu adalah tetap positif. Jadi saya kira hubungan baik antara partai politik dengan Jokowi ini akan berlangsung sampai dengan akhir masa jabatan Pak Jokowi. Oke, terima kasih sahabat Kareklong Official sekalian yang sudah menonton video ini. Ditunggu ya kritik sarannya di kolom komentar. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.